كفى لآل البيت عز لا يزول وسر لا تحيط به العقول كفاكم يا بني إذا ما قيل جدكم الرسول إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس وأمكم مطهرة البتول وأمكم مطهرة البتول والله في القرآن أنزله من لم يصل عليكم فلا صلاة له من لم يصل عليكم فلا صلاة له يا خلف الديان تحية كيف السبيل إليكم فأطيروا وهل من طير
أستعير جناحه فلعلني بجناحه نحو الديار أطير فلعلني بجناحه نحو فالقرب منكم نعمة ورحمة والبعد عنكم مؤلم وعسير وإذا كان يرجى بالدموع في لقائكم لجرت دموعي في لجرت دموعي في العيون غزير صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, sahibul bait yang saya muliakan, Hadratil Walid, para habaib yang saya cintai, para kiai yang saya banggakan, pejabat yang saya hormati, para undangan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah,
Malam hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dan inayahnya, kita semua berkumpul bersilaturahim dalam rangka haul Hadratul Walid As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang ke-21. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada ulama, membuktikan bahwa kita, walaupun beliau sudah meninggalkan kita 21 tahun yang lalu, tapi komunikasi kita tetap kita jaga dan kita jalin dengan sebaik-baiknya. Dengan itu akan memberikan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara haul berarti kita memperingati kepergian seseorang yang mulia dan terhormat. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terhormat di tengah-tengah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita peringati ini seorang ulama besar, multidisipliner, seorang waliullah, yang kasyaf. Itulah Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang sudah meninggalkan kita 21 tahun yang lalu. Tapi kita berkumpul di sini dalam rangka membuktikan bahwa kita semua masih ada hubungan walaupun beliau sudah pindah ke alam barzakh. Beliau seorang ulama besar. Di sini berkumpul semua muridnya. Dan saya kebetulan 12 tahun ngaji, ngikuti majelisnya dan sama Pak Yai sama. Luar biasa. Beliau murabbi, pendidik yang luar biasa. Saya rasakan itu dan beliau memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Tidak ada yang disimpan, semua diberikan, dan beliau bangga kalau muridnya menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang alim. Maka dari itu malam hari ini kita buktikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya apa maksud tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 20 dari surah Fatir. Ayat yang Allah firmankan di situ, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan.
Karena Allah juga yang menghidupkan. Ketika seorang nyawanya dikehendaki oleh Allah mati. Dan juga ketika Allah kehendaki tidak, itulah mereka yang sedang tidur. Kalau Allah kehendaki dipanggil ke hadiratnya, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan ruhnya. Tapi kalau Allah kehendaki yang tidur tadi itu terbangun, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dikirimkan ruhnya sampai batas waktu tertentu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkaru. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pertanda kebesaran dan keagungan Allah bagi kaum yang berpikir. Ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa maksud daripada ayat ini? Beliau katakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Sesungguhnya ruh yang masih hidup dan ruh yang sudah meninggal dunia bertemu dia di waktu tidurnya, mimpinya, terjadilah ta'aruf, komunikasi, lama, sebentar, masya Allahulah, tergantung kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah selesai, fayumsiku arwahal amwat, Allah tahan ruh yang sudah meninggal dunia, wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha, Allah kembalikan ruh yang masih hidup tadi ke dalam jasadnya masing-masing. Di sini Allah gambarkan, bandingkan antara tidur dan mati. Tidur nikmat, mati juga bagi orang-orang yang beriman nikmat. Maka tidak ada orang yang beriman takut mati. Kenapa? Karena mati mempercepat pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya dan mempercepat pertemuannya dengan kekasihnya, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ketika ruh itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perlihatkan kemana ruh itu pergi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut nyawanya, mata yang dicabut nyawanya mengikuti kepergian ruh itu. Al-Imamun Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat 676 Hijriah, ketika mensyarahkan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, kenapa matanya mengikuti? Allah perlihatkan singgasana, istana yang sudah dipersiapkan untuknya nanti di hari kiamat. Maka mereka meninggal dunia dalam posisi tersenyum, yang nangis kita yang ditinggalkan. Luar biasa. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu 3 peristilahan.
disebut dengan al-maut, disebut dengan al-ajal, disebut dengan al-wafah. 3 peristilahan. Ketika berbicara al-maut, kematian sampai sekarang, ma hiya haqiqatul maut, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah berikan ilmunya itu kepada hamba-hambanya yang dicintainya, para aulia salihin, maka mereka mendapatkan ilmu itu ketika disampaikan kepada kita, kitanya yang tidak mengerti dan tidak paham dengan isyarat-isyarat kepergiannya. Banyak pengalaman itu. Di Palembang, Jaddi Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahusin yang wafat 12 Januari 1985 yang lalu, yang mendidik saya dari kecil. Ketika beliau akan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, Walid, ayah saya Habib Hussein bin Aqil bin Ahmad Al-Munawwar, duduk di sampingnya pada hari Jumat. Terus beliau bercerita, memberi isyarat kepada Walid. Katanya, ya Hussein, nanti hari Selasa jam 12 siang, rumah ini banyak tamu yang datang. Walid, seorang ulama juga, terus menangkap, itulah waktunya beliau akan meninggalkan kita semua. Hari Selasa jam 10, Walid sudah duduk di sampingnya. Pas jam 12 siang. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang dari 1 menit, beliau langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedekap tangannya, senyum. Itulah kematian. Di Mekah juga pernah terjadi. Allah yarham Kiai Muhammad Sirat Abdullah Umar yang tinggal di Misfalah. Mungkin ingat tuh ayat dari Trenggalek. Beliau meninggalkan tanah air ini tahun 49 setelah peristiwa Madiun tahun 48. Beliau pergi ke Mekah, di Mekah menuntut ilmu, menjadi seorang ulama, berjuang bersama-sama dengan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, mengajar di Madrasah Darul Ulum yang dibangun tahun 33 oleh Al-Habib Muhsin Al-Musawa. Beliau sudah sakit, tapi sakitnya ketika dironsenkan tidak pernah bertemu. Pada satu hari saya dinasehati oleh seseorang, di Mustasfa Shisha sudah ada dokter baru, dokter spesialis dari Pakistan, ahli penyakit dalam, dan beliau tahu dengan perkembangan ronsen berwarna. Dikasih tahu bahwa orang tua ini ke Jeddah di rumah sakit Angkatan Bersenjata Mustashfa Al-Harasul Watani, yang waktu itu jenderalnya adalah Al-Amir Abdullah bin Abdul Aziz. Langsung dibawa di Jeddah.
bawa ke Jeddah, diperiksa, di ronsen, ternyata beliau mengidap penyakit ya yang namanya kanker yang ganas, yang berlindung dia di belakang ginjalnya ada daging, gumpalan daging sekitar setengah kilo. Dengan ronsen warna diketahui, kata dokter harus dioperasi. Kata keluarga, kami menunggu itu, karena kalau beliau sedang sakit kita tidak kuat melihatnya. Dioperasi, sudah dioperasi, ternyata operasinya kurang sukses. Terjadilah bleeding, darahnya keluar terus. Ketika mulai dikontrol sama dokter, dia mulai memberikan isyarat kepergiannya. Dia bilang sama istrinya, kalau saya dulu sudah masuk Mekah tahun 49, meninggalnya di Jeddah, rasanya kurang etis. Kata istrinya, enggak usah cerita mati dulu, kita sedang berusaha berobat ini. Enggak, saya ngomong saja. Kalau diizinkan oleh dokter pulang ke Mekah. Ternyata diizinkan pulang ke Mekah. Silahkan pulang ke Mekah, nanti kontrol lagi. Pada 2 hari 3 hari setelah itu, bilang lagi sama istrinya, tolong siapkan baju saya gamis yang bersih, yang putih. Saya mau mandi, saya mau sholat, saya mau doa. Begitu mau pergi ke kamar mandi, dia bilang sama istrinya, ganti spray ranjang saya dan tolong hadapkan ke arah kiblat. Kata istrinya, untuk apa ke arah kiblat? Nanti tamu akan datang menjemput saya. Sudah selesai semua, berbaring dia, kumpulkan anak-anak dan istrinya, anaknya ada 9. Sampailah wasiat. Sudah selesai wasiat, terus dia isyaratkan, itu tamu saya sudah datang menjemput saya, jadi saya harus pergi, pamit saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedekap sendiri, senyum, keluarga semuanya nangis. Itulah para aulia dan sholihin. Maka kita malam hari ini memperingati haul seorang ulama besar. Ulama itu posisinya adalah setelah para nabi-nabi, urutannya ulama. Setelah ulama, itulah para penghafal Al-Quran, hamalatul Quran. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama summa hamalatul Quran. Hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi-nabi. Setelah para nabi, ulama. Setelah para ulama, hamalatul Quran. Apa kemuliaannya? Dalam hadis ini disebutkan ada 4 kemuliaannya. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka keluar meninggalkan dunia ini seperti para nabi-nabi meninggalkan dunia. Para ulama katakan itulah jaminan husnul khotimah. Yang kedua, wayuh syaruna min kuburihim ma'al anbiya. Nanti dibangkitkan itu sudah bersama para nabi-nabi. Maksudnya apa? Jaminan masuk ke dalam surga. Wa yamurruna ala sirati
ma'al anbiya, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim bersama para nabi-nabi. Apa maknanya? Diselamatkan dalam penyeberangan. Karena kalau jatuh dalam penyeberangan itu, di bawahnya adalah neraka jahanam. Yang keempatnya apa? Wa ya'khuduna sawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka dari itulah kita peringati haul yang tahun ini sudah yang ke-21. Beliau adalah yang mendidik kita, memberikan ilmunya kepada kita, berjuang menyebarkan agama yang kita cintai, agama Islam, dengan segala problematikanya, dengan segala tantangannya. Beliau lakukan itu semuanya li'i'la'i kalimatillah, sebagai orang yang menerima ilmu. Para kiai, para habaib yang semuanya hadir di sini pernah merasakan ilmu yang beliau berikan. Berarti antara kita dengan beliau terjalin hubungan keilmuan. Beliau pindah di sana, kita masih di sini. Nanti kita akan menyusul juga ke sana, tapi komunikasi tidak boleh kita putuskan. Komunikasi harus kita jalin. Maka dari itu, tahaddus bin ni'mah, saya ceritakan soal Pak Yai. Sejak beliau meninggal dunia, saya sudah di Indonesia 2006 sampai sekarang, alhamdulillah komunikasi saya masih tetap terjamin. Saya tidak tidur kalau belum baca Fatihah untuk beliau. Guru-guru saya semuanya, kalau kita capek bagaimanapun dari manapun, ketika kita duduk nelentang mau tidur, kirim, sebut namanya satu-satu. Orang tua kita, keluarga kita, kakek nenek kita yang berjasa, guru-guru kita yang pernah memberikan ilmunya, sebut satu-satu, kirim Fatihah dan doakan buat mereka itu. Inilah keberkahan. Ketika kita mendapatkan ilmu itu berkah. Karena mereka semua para ulama ketika menyampaikan ilmunya ikhlas, tanpa pamrih. Dia berikan semuanya. Dia berikan semuanya. Berapa banyak tulisannya diijazahkan kepada kita secara sanad. Arwi hadzal kitab an syaikhi, baca Sahih Bukhari disebutkan sanadnya, Sahih Muslim disebutkan sanadnya, fi jami'il ulum. Al-Quran juga ya diberikan sanadnya kepada kita. Maka banyak yang bertanya dulu, Abu Ya ini hafal Quran enggak? Beliau enggak pernah ngaku. Enggak pernah ngaku, dia tahu aja. Akhirnya kita temukan beliau itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ada itu. Ketika itu, ya ketawa aja dia. Maka orang yang hafal Quran termasuk Abu Ya dan yang lainnya itu pasti IQ-nya di atas rata-rata, hafalannya di atas rata-rata, buku yang banyak-banyak itu di luar kepala, yang dibaca nyangkut, yang didengar juga melekat dia. Itulah keutamaan yang disebut asrar hifdzil Quran. Ada 22 rahasia
orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Kita sebutkan sebahagian, kalau enggak sampai sahur kita. Ya, sampai sahur kita. Disebutkan tadi itu quwwatuz zakirah. Yang keduanya apa? Al-lahajatul arabiyah pasti lebih baik karena setiap saat membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Ada ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa. Orang yang hafal Quran tidak pernah galau, tenang dia apapun ujiannya. Yang keempatnya apa? Ar-rif'atu fid darain, mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Maka orang yang hafal Quran itu apa? Ahlullah wa khassatuh. Karena setiap saat pasti membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran berarti komunikasi terjadi antara yang membaca dengan yang menurunkan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi motivasi kita, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran itu. Kalau Nabi katakan di tengah-tengah sahabatnya, lillahi ahlun fid dunya, Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat balik bertanya, hal lillahi ahlun fid dunya? Nabi katakan, na'am. Man haulai, siapa mereka itu? Nabi terus jawab, haula'il ladzina yaqra'unal qur'ana fid dunya man akramahum faqad akramahumullah wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang mengganggu mereka, menghina mereka, Allah juga akan hinakan. Akhirnya Nabi bersabda kepada Sayyidina Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah. Tidak ada di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah melainkan tadi itu al-anbiya, al-ulama, hamalatul Quran. Maka dari itu kehadiran kita di sini dengan satu keyakinan, apa yang kita baca dari tadi, Yasin, zikir, doa, sampai kepada almarhum, sampai kepada almarhum. Ya, Abuya juga nulis satu buku tentang itu. Maka kalau ada orang yang mengatakan, ngapain ngumpul-ngumpul begini ini, baca zikir, baca doa, baca Quran, dikirim mungkin kepada yang sudah meninggal, tidak ada gunanya. Kita tanya, syekhnya siapa? Yang ngomong begitu tuh syekhnya siapa? Ada yang nisbahkannya, oh itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal 728 Hijriah. Apa betul begitu? Disinilah perlu kejujuran ilmiah. Padahal Syekhul Islam tidak begitu. Ya, ada buku Al-Muntakhab fis Sunnah, jilid 11 halaman 121 disebutkan dan dinukil, man za'ama anna amalal hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Siapa yang mengatakan amalan orang yang hidup tidak ada manfaatnya sama sekali kepada orang yang sudah meninggal, itu adalah pemikiran yang batil, yang keliru dan menyalahi ijma'nya para ulama.
Wadzalika min wujuh. Alasannya 21 alasan. Kalau kita sebutkan satu-satu sampai sahur tidak selesai gitu. Maka di sini perlu amanah ilmiah. Maka amanah itu kita lanjutkan perjuangan mereka. Ya, ketika ketemu kita sudah kembali tanah air, pertanyaan para masyaikh itu apa? Apakah sudah diamalkan, disampaikan apa yang didapat dari kami, dari saya, ilmunya, sanad keilmuannya? Itu yang ditanyakan. Ya, termasuk Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Beliau tahu juga kapan akan meninggal dunia. Tahun 90, 3 tahun saya sekembalinya di tanah air, saya setiap tahun alhamdulillah tahaddus bin nikmah terus pergi haji dari tahun 76. Tahun 90, 3 tahun saya pulang ke Indonesia, mau ke Madinah biasa pamit dululah dengan guru. Saya datang ke Utaibiyah, pamit tanggal 14 Zulhijjah mau ke Madinah. Beliau temui duduk. Begitu duduk, ahlan wa sahlan Sayyid, kata. Ayo baca Quran dulu. Baca Quran. Ketika saya baca Quran nangis beliau. Ada apa ini? Terus dia tanya, apakah sanad-sanad keilmuan yang namanya Sabtul Walid itu, Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, sudah disampaikan? Saya jawab, sudah. Alhamdulillah. Terutama saya ngajar di pasca sarjana di mana-mana. Alhamdulillah. Terus dia ngawasin saya terus. Saya tatap juga. Ada apa Syekh? Enggak. Duduk lagi, enggak. Tapi saya lihat kakinya sudah bengkak. Syekh sakit, Syekh? Enggak, kata. Akhirnya 2-3 kali dia natap saya juga tatap dia, keluarlah omongan, Sayyid, ini pertemuan kita yang terakhir. Kita tidak ketemu lagi setelah ini. Jadi saya apakah tidak ke Madinah nungguin saya di sini? Jangan, kamu punya amanah, amanahnya jalankan. Ternyata itu tanggal 14 karena saya di Madinah itu arba'in, maka saya komunikasikan terus bagaimana keadaan beliau. Tanggal 16-nya kawan akrabnya beliau meninggal dunia, Kiai Dahlan Hasan, Kiai Dahlan Kediri, meninggal. Saya pikir ini ada tanda-tandanya ini, kepergian itu. 26 pagi nyampe di Jakarta, 28 ditelepon dari Mekah bahwa Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini dikenal dengan Musnidud Dunya. Ya, Abuya muridnya beliau. Ya, muridnya beliau. Dan beliau ada muridnya dari Walid, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi dari keluarga ulama. Jadi tidak boleh putus hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia kalau komunikasinya baik. Sebelum tidur tawassul, ya Allah, temukan saya, pertemukan saya dengan siapa? Orang tua saya kangen dengan guru saya si A. Insya Allah, Allah pertemukan dengan berbagai cara pertemuan. Nanti kita duduk sama-sama,
beliau lewat sedang duduk mengucapkan begini dengan senyum, senang, komunikasinya tetap dijalin dan setiap saat mendapatkan kiriman dari murid-muridnya, keluarganya, dari mana saja mereka berada. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya terima kasih, syukur saya bisa bersilaturahim dengan Abuya, ya, luar biasa. Malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, ridha dan berkahnya kepada kita semua. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza. Kami haturkan kepada Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Al-Munawwar. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun agung pangapunten ingkang hormati kalang kula mulyakaken guru kita sedaya Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Syihabuddin, dan juga guru kita semua Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar dan segenap masyayikh al-asatidz pondok pesantren Al-Haramain. Ini ngapunten kula maringi mukadimah mawon. Ini ada hadiah untuk pondok Al-Haramain silsilah sanad Al-Quran Ulama Nusantara, yang di dalamnya ada sanad Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang beliau dapatkan dari dua jalur insyaallah. Jalur pertama dari ayahanda beliau, yakni Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz, dari Sayyid Ahmad Hamid At-Tiji. Sayyid Ahmad Hamid At-Tiji ini merupakan guru dari Sayyid Ahmad Hijazi Al-Faqih. Ahmad Hijazi Al-Faqih ini merupakan guru dari dua guru Qur'annya Profesor Aqil Munawwar, yakni Ki Abdul Aziz Siddiq Palembang dan Syekh Adrai Abdul Rauf Medan. Sanad yang kedua yang saya cantumkan di sini adalah sanad beliau dari jalur Syekh Abdul Aziz Al-Yunus Sud yang ada di Syria. Ini hadiah untuk beliau, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik, terima kasih. Ngapunten. Akhirul kalam, kula matur nuwun Kiai. Dulu saya pernah tabarukan ngaji di sini. Pas momen Ramadan iktikaf. Buka kula nggih aku ini sebagai guru panjenengan, dan kula punya bibi di sini. Orang Pujon, ibunya almarhum Ibu Haja Aminah Asfan. Nggih, mungkin jenengan dadosaken kula murid. Saya alumni iktikaf. Nggih, mungkin 10 tahun yang lalu. Nggih, alhamdulillah, matur nuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.